Jangan kita anti poligami, jangan kita salahkan Allah. Kalau kita benci tidak suka berarti kita tidak rela, tidak suka dengan firman Allah. Firman Allah, ayat Quran nggak mungkin salah. Al-Quran nggak pernah salah, Allah nggak pernah salah. Kalau salah itu pasti suami-suami ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara mereka yang tidak menyukai Islam ataupun yang ingin menggelincirkan keimanan kita. Mereka melakukan berbagai macam cara. Di antaranya menyebarkan selebaran yang berisi tentang, apalagi kalau bukan berusaha untuk memurtadkan. Ada juga yang menyodorkan pernyataan tentang poligami, tentang banyak sekali. Bahkan jika Anda cari di YouTube, Anda akan ketemu dengan nama situs yang namanya, nama channel yang namanya Fight Freedom TV kalau tidak salah ya. Channel ini benar-benar akan memberikan konten yang fitnah semua. Videonya ngawur dan tidak berkualitas dan sangat dusta. Hati-hati dengan channel seperti ini, dia akan memutarbalikkan fakta jika Anda menontonnya ya. Oke, salah satu yang akan dibahas kali ini adalah tentang poligami. Anda akan mendengar langsung pada beliau yang memang ahli di bidang ini ya, di bidang menanggapi orang-orang yang berusaha memurtadkan ya. Semoga beliau diberkahi dan semoga beliau mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jangan lupa like, subscribe dan share. Langsung kita tonton dan ini dia. Poligami. Poligami ini merupakan salah satu senjata andalan orang Kristen untuk mengadakan pembusukan terhadap Islam. Seolah-olah poligami ini satu ajaran yang momok bagi wanita, merendahkan kaum wanita. Padahal mereka nggak sadar poligami itu seolah-olah Rasulullah mengajarkan berpoligami gitu kan. Padahal poligami itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah lahir. Bahkan orang-orang dan nabi terdahulu melakukan poligami tanpa batas. Di kitab suci mereka, nabi-nabi di kitab suci mereka, Nabi Abraham punya banyak istri loh, bukan cuma dua, bukan cuma Sarah dan Hajar, lebih. Nabi Daud punya banyak istri, banyak selir. Nabi Yakub punya ada banyak istri, ada banyak selir. Nabi Sulaiman, Salomo kalau dia punya istri berapa? 700. Gundiknya berapa? 300. Jumlah istri Nabi Sulaiman, Salomo di Bible mereka 1000. Coba kalau 1000 ya, satu malam dia gilir satu. Untuk kembali ke sana 3 tahun loh. Ya, karena 1000 hari kan 3 tahun. Coba. Nah, jadi tidak ada batasannya orang poligami. Nah, dengan kedatangan Rasulullah SAW dibatasi paling banyak 4, tapi kalau tidak bisa berbuat adil ya 1. Ya tuh. Coba. Untuk apa Allah menciptakan wanita jauh lebih banyak? Kalau Allah tidak memberi solusi. Poligami itu solusi, bukan wajib loh. Ingat, bukan wajib. Kalau poligami itu wajib, saya yakin nih bapak-bapak ini yang mampu lahir batin istri cuma 1 dosa. Dosa dong kalau istri 1 kan. Kalau mampu dia coba istri tetap 1 dosa. Karena poligami bukan wajib. Cuma ya dibolehkan tapi bersyarat. Kadang-kadang kita menikah istri mandul, mau sampai mati nggak punya keturunan, ya kan? Kita menikah istri monopos dini, ada istri yang 40 tahun sudah monopos dini, laki-laki itu nggak ada prek-preknya, ya kan? Ada kaum laki itu berpuluh-puluh tahun dia tersiksa loh, karena istrinya nggak mau meladeni lagi kan, karena monopos dini. Daripada dia berzina, mana lebih baik dia menikah lagi atau apa kan? Atau perempuan ada terjangkit penyakit kelamin, dokter melarang, gimana? Jalan satunya itu poligami. Tapi sekali lagi poligami bukan wajib. Poligami justru mengangkat harkat wanita dan melindungi iman kaum pria.
Hadirin, karena orang Kristen sering menyerang poligami sama kita, ibu-ibu, bapak-bapak kasih pertanyaan sama orang Kristen. Tanya, menurut Anda laki dan perempuan di muka bumi ini 1 banding berapa? Iya kan? Ada kakak kandung saya. Kakak kandung saya wakil pastor loh. Ketika saya pulang ke Manado, dialog sama dia serang sama saya poligami. Dia sudutkan terus saya poligami. Kalau di Kristen enak, 1 laki cuma boleh 1 wanita. Boleh menikah lagi kecuali mati salah satu. Jadi 1 pria hanya 1 wanita. Saya tanya, laki perempuan menurut Anda 1 banding berapa? Ya sekitar 1 banding 4 dia bilang. Saya bilang enggak usah ada 1 banding 4, 1 banding 2 aja. Kalau penduduknya ada 7 miliar, sekarang 7 miliar Pak ya, penduduknya 7M loh. Kalau sistem Kristen, Bible, 1 lawan 1, kalau ada 7M, ya, 1 banding, sementara wanita lebih banyak, berarti ada lebih kurang 2 miliar lebih wanita di dunia ini nggak bakal menikah, nggak bakal punya anak keturunan. Nggak bakal punya suami. 2M lebih itu 10 kali penduduk Indonesia loh, bukan sedikit. Saya tanya sama kakak kandung saya, apa solusinya? Menurut ajaran Anda, apa solusi menghadapi kelebihan wanita yang begitu banyak? Coba boleh cek ke orang yang saya tanya. Umumnya mereka nggak bisa jawab. Oh biarin aja. Loh kok biarin aja? Berarti Tuhan Anda salah dong. Kenapa dia buat wanita lebih banyak daripada pria? Kok dia nggak memberikan solusi? Katanya ajaran Anda kasih. Kristen kan sering mengatakan ajaran mereka ajaran kasih kan? Kalau kita ajaran teroris. Nah mana kasih sayang Allah terhadap wanita 2 miliar lebih? Bingung akhirnya dia. Saya tanya, papa saya 4 kali menikah. Papa saya itu orang Chinese ya, orang Cina. Kalau tidak punya anak, kalau mereka menikah, mereka mau kalau boleh anak pertama itu laki-laki. Itu orang Cina semua begitu, boleh tanya. Karena dia akan akan mengelola usaha, mesti orang laki. Semua orang Cina kalau nggak ada anak laki, mereka nggak mesti harus ada orang laki, anak laki. Papa saya menikah pertama dapat anak perempuan semua. Dia menikah kedua dapat anak perempuan juga semua. Menikah ketiga nggak punya anak. Menikah keempat, ibu saya usia 17 tahun, papa saya 55 waktu itu. Sudah 55 tahun dapat ibu saya 17 tahun. Dapat anak berapa? 8. Perempuannya berapa? Cuma 2, laki-laki 6 laki-laki. Dia berhenti menikah karena sudah sampai kebanyakan 6 laki-laki. Kakak saya itu laki-laki yang tertua. Saya tanya sama kakak kandung saya, kalau papa kita dulu nggak poligami, berarti Anda nggak ada, saya nggak ada, kita semua nggak ada kan? Anda merasa bersyukur nggak dengan kehidupan Anda saat ini, keberadaan Anda? Atau Anda mau dicap sebagai anak haram? Akhirnya dia sadar, iya ya dia bilang kan, dia sadar, betul juga ya. Nah itulah saya bilang, hikmah poligami itu. Ya kan kalau papa kita nggak poligami dulu, nggak ada Anda, nggak ada saya, nggak ada kita semua. Hikmah nanti ketahuan di belakang. Di balik poligami itu pasti ada hikmahnya. Nanti kalau dibaca dalam buku saya ini tentang poligami, tentang terorisme itu insya Allah. Kita boleh ibu-ibu tidak suka poligami. Semua ibu-ibu pasti nggak suka. Ya, tapi itu kan pribadi. Sorry ibu ya. Jangan kita anti poligami. Jangan kita salahkan Allah. Kalau kita benci tidak suka berarti kita tidak rela, tidak suka dengan firman Allah. Firman Allah, ayat Quran nggak mungkin salah. Al-Quran nggak pernah salah. Allah nggak pernah salah. Kalau salah itu pasti suami-suami ibu. Kalau salah pasti kaum laki-laki itu. Ya Pak ya. Apa? Tidak sesuai syar'i. Menikah cuma asal nafsu atau apa kan gitu. Jadi yang salah biasanya kaum laki, bukan Al-Qur'annya, bukan Allah yang disalahin kan. Itu. Kalau kita baca hikmah poligami, subhanallah, merinding kita lihat. Nanti ada dalam buku ini. Kenapa, apa hikmah di balik poligami itu?